kalau rakyat memilih pemimpin daerah lain untuk memimpin daerahnya karena kinerja pemimpin daerah lain dianggap bisa menjadi jawaban untuk masalah di daerahnya, maka pemimpin di situ adalah pemimpin yang menurut saya menghadapi masalah yang sangat besar. Kembali lagi di channel ini, Guntur Yanto Strategi. Kali ini di episode catatan merah. Pada episode catatan merah ini saya mengkritisi atau mengamati beberapa poin tentang kepemimpinan yang tentunya itu juga ada kaitannya dengan fokus dari channel ini membangun remaja. Dalam bicara kepemimpinan, kenapa remaja itu atau pemuda itu sangat penting ataupun sangat berhubungan erat dengan kepemimpinan? Ini kaitannya dengan masa depan. Jadi begini, saya akan memulai dengan kondisi pemimpin daerah yang tidak dipercaya oleh rakyatnya karena kinerjanya. Di postingan-postingan yang ada di media sosial, ada warga, masyarakat yang memvideokan jalan yang rusak di daerahnya. Selama puluhan tahun warga itu sejak kecil sampai tua di daerah itu dan jalan itu rusak sampai sekarang. Mungkin pernah diperbaiki tetapi sampai sekarang tidak ada penanganan secara serius sehingga jalan itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Di video itu menunjukkan bahwa jalannya benar-benar parah, berlumpur, mobil sampai tersangkut di situ nggak bisa lewat. Warga mengeluh ke pemimpin daerah lain karena pemimpin daerahnya tidak membangun jalan tersebut. Begitu warga memilih pemimpin daerah lain untuk memimpin di daerahnya, maka itu tandanya warga tidak percaya dengan kinerja kepemimpinan pemimpin daerah saat itu. Hal ini sangat menyedihkan karena kalau seorang pemimpin tidak dipercaya oleh warganya, ke depan apapun yang menjadi kebijakannya bisa jadi dipandang sebelah mata ataupun sudah ada pikiran skeptis dari warga bahwa yang benar ini mungkin hanya pencitraan semata, begitu. Nah, hal ini menjadi catatan buat kita sebagai orang muda. Kita melihat yang saya sebutkan tadi, pemimpin yang tidak dipercaya oleh rakyatnya itu ada di beberapa daerah. Teman-teman di video pasti pernah melihat postingan itu. Bicara tentang kepercayaan, ini memang sesuatu yang sangat mahal. Kepercayaan bisa runtuh karena banyak hal. Dan salah satunya adalah karena kinerja. Kita sebagai orang muda, mumpung masih muda, kita berlatih bagaimana diri kita bisa dipercaya oleh siapapun. Kita tidak mengharuskan semua orang harus suka dengan kita ataupun setuju dengan kita, tetapi paling tidak diri kita menunjukkan keautentikan kita, tapi kita juga bisa dipercaya oleh orang lain. Untuk remaja, supaya kalian dipercaya oleh orang lain, maka yang paling tepat untuk memulai hal itu adalah dengan membangun value. Value ini kelihatannya hal yang umum atau sering kalian dengar. Value itu nilai. Jadi kalau kalian punya nilai, maka itu akan mendukung orang lain supaya lebih percaya kepada kalian. Kalau kalian nggak punya nilai, maka orang lain agak sulit mempercayai kalian. Nilai ini bisa banyak hal, tetapi saya sarankan fokus ke satu nilai dulu untuk kalian bangun 1-3 tahun. Setelah nilai itu sudah melekat dalam diri kalian, maka kalian boleh nambah nilai-nilai yang lain. Nah, bagaimana caranya kalian menemukan nilai yang selama ini sudah ada dalam diri kalian? Dan bagaimana cara mengembangkannya? Kalian bisa beli workbook saya yang sudah saya tulis, buku aktivitas. Jadi di situ ada 5 modul. Modul pertama adalah cara menemukan dan membangun nilai. Nah, kembali
Kalau nilai itu sudah ada dalam diri kalian, maka orang lain akan mudah percaya sama kalian. Tetapi kalau kalian berada di tempat atau komunitas yang salah, nilai ini bisa menjadi bumerang yang akan membuat teman-teman mengalami banyak kendala. Oleh sebab itu, dalam video ini saya memulai dari kondisi pemimpin yang tidak dipercayai oleh warganya karena nilai dalam dirinya, dalam bentuk kinerjanya kurang kompatibel. Yang kedua, karena pemimpin itu tadi kurang punya nilai dan warganya tidak percaya, maka dia dianggap tidak berguna oleh warganya sendiri. Buat kita sebagai remaja, maka penting sekali membangun nilai diri kita. Sehingga orang lain bisa melihat kita berbeda dengan orang lain. Saya juga belajar dari proses bagaimana saya dulu membangun nilai. Dan nilainya kebanyakan dan itu menjadi malapetaka dalam diri saya. Karena dengan nilai itu saya mengalami banyak kesulitan. Karena terlalu banyak dan budaya komunitas yang kurang support. Atau saya tidak terlalu memperhatikan budaya itu. Oke, kesimpulannya apa dari video kali ini? Mumpung masih muda, masih remaja, yuk temukan dan bangun nilai dirimu dari sekarang.